apakah kondisi terkait dengan cost of fund dan beberapa isu yang lain, yaitu mengenai NIM dan ROA, itu akan mengalami kondisi yang stuck seperti sekarang. Ya, kondisinya di 2025 katakanlah sudah mulai tertekan. Ada kemungkinan di 2026 apa yang kita rasakan 2025 belum akan berakhir. Menurut Bapak, tekanan yang sangat mendasar yang dihadapi oleh perbankan itu melalui channel apa? Kemungkinan penurunan suku bunga global yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selamat datang kembali di Solution Launch, podcast dari Insight EcoBank Solution yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Pada episode sebelumnya, kita sudah berdiskusi banyak mengenai perspektif perbankan di tahun 2025 dengan Ibu Afiliani, Bapak Dian Ediana Rai, dan juga Bapak Halim Alamsyah. Nah, pada episode kali ini kita juga akan berdiskusi tentang prospek industri perbankan Indonesia ke depan. Maka dari itu, tema diskusi kita hari ini adalah Indonesian Banking Outlook 2026, membaca risiko dan peluang. Teman-teman sekalian, topik ini menjadi sangat menarik karena industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari dinamika suku bunga, tekanan likuiditas, persaingan bisnis, di mana di dalamnya ada penghimpunan dana, kredit, kemudian transformasi digital, sehingga bagaimana bank menjaga kualitas aset di tengah ketidakpastian global. Dan tentunya untuk membahas isu ini, kita sudah ditemani oleh praktisi senior yang memiliki pengalaman panjang di industri perbankan nasional. Sudah hadir bersama kita Bapak Endar selaku Komisaris Independen Bank Maybank Indonesia, dan saya Bendy Siswanto dari Insight EcoBank Solution. Selamat siang Pak Endar. Selamat siang Pak Dewi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Solution Launch. Di antara kesibukan Bapak berkenan hadir, kami sudah mengucapkan terima kasih Pak. Sebelum kita memulai pertanyaan, perkenankan saya menyampaikan mengenai CV singkat dari Pak Endar. Pak Endar ini saat ini sebagai Komisaris Independen Bank Maybank Indonesia, efektif sejak 2018. Kemudian beliau juga di Maybank merangkap sebagai Ketua Komite Audit, anggota Komite Mantau Risiko, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan juga Ketua Pengganti merangkap anggota Komite Investigasi dan Tata Kelola Whistleblowing. Beliau adalah lulusan dari Universitas Padjadjaran, jurusan Manajemen di Bandung, master degree-nya dari Center for Development Economic Williams College, Amerika Serikat, sama dengan saya, beliau senior saya. Kemudian doktor di bidang manajemen bisnis, Universitas Padjadjaran. Bapak Endar ini sebelumnya adalah Komisaris Utama PT Kebun Agung, kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2013 sampai 2016. Begitu antara lain
Dan beliau juga punya jabatan rangkap di beberapa tempat dan dosen juga karena beliau suka ngajar. Itu antara lain riwayat singkat dari Pak Endar. Mohon kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan apa yang menjadi concern daripada Pak Endar terkait dengan perbankan 2026 khususnya, Pak. Ya. Tapi di awal kita akan mengupas mengenai kondisi perbankan 2025. Kita akan melihat, Pak, beberapa hal yang terjadi saat ini, yaitu indikator yang mengalami tekanan. Misalnya dari sisi biaya dana, kemudian margin perbankan, dan efisiensi operasional. Dan juga kita melihat ada disparitas performance antara KBMI 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita akan dengarkan dari pandangan Bapak. Secara singkat, overview perbankan 2025. Dari beberapa indikator atau parameter menunjukkan bahwa tahun 2025 kartu masih tinggi, tetapi lebih rendah dibanding 2024. Ini gambarannya. Kemudian NPL masih terjaga, tetapi diwarnai oleh risiko kredit yang meningkat pada segmen konsumsi dan UMKM. Sehingga beberapa bank harus mencadangkan CKPN. Kemudian pertumbuhan kredit di tahun 2025 itu tidak seagresif 2024. Banyak faktor yang mempengaruhi, nanti kita diskusikan ya. Kemudian dana pihak ketiga tumbuh, namun kompetensi untuk menarik dana, untuk menghimpun dana itu ternyata makin ketat. Sehingga cost of fund-nya juga tidak turun. Kemudian ini juga penting nih, profitabilitasnya itu menurun, Pak. Secara industri menurun, dan juga di beberapa segmen atau sektor KBMI itu juga menunjukkan penurunan di NIM-nya. Nah, ini kita coba nanti kupas untuk menuju pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih spesifik. Yang pertama, kita melihat bahwa dalam tahun 2025 tekanan cost of fund itu meningkat, Pak. Ya, di tengah kompetisi yang semakin ketat. Nah, ini pertanyaannya adalah, ya mohon nanti masukan dari Bapak pandangannya. Apakah kondisi terkait dengan cost of fund dan beberapa isu yang lain, yaitu mengenai NIM dan ROA, itu akan mengalami kondisi yang stuck seperti sekarang, atau ada perbaikan, atau bahkan malah ada pemburukan di tahun 2026. Ini yang menjadi concern awal kita sebelum kita masuk menginjak kepada yang lebih complicated. Silakan Pak Endar. Terima kasih Pak Benny. Pertama mungkin saya mau sampaikan bahwa kehadiran saya bukan mewakili Maybank ya. Ini lebih kepada kehadiran secara pribadi ya. Gitu ya. Jadi tidak merepresentasikan Maybank dalam forum ini ya. Menarik memang Pak Benny untuk 2026 ya. Kita tentu belajar dari 2025, tapi yang paling penting sebetulnya adalah pelajaran 2005 bagaimana ke 2026. Tadi Pak Benny meng-highlight beberapa hal yang saya fully agree ya Pak, bahwa memang kita di dunia perbankan harus lebih berhati-hati menyikapi perkembangan ke depan. Ya. Sebagai negara yang open economy, bagaimanapun dampak dari kondisi ekonomi global dan domestik itu mungkin tidak terhindarkan. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai beberapa isu yang nantinya ya mungkin kondisinya di 2025 katakanlah sudah mulai tertekan. Ada kemungkinan di 2026 apa yang kita rasakan 2025 belum akan berakhir. Oke. Itu misalnya kita lihat bahwa NIM perbankan di 2025 terutama di bank-bank mungkin kelas menengah ke bawah itu kan terasa tertekan. Karena apa? Karena cost of fund over time increasing. Ya. Kalau kita mau menurunkan cost of fund, yang kita lepas biasanya kan time deposit yang berbunga mahal. Ya. Tetapi at the same time kita tidak bisa meningkatkan yang bunga murah. Katakanlah giro maupun kasa, maupun tabungan. Ujungnya memang betul bisa terjadi biaya bunga turun, tetapi at the same time total deposit juga turun. Nah itu yang kemudian akan menggerus dari sisi asetnya, karena dengan dana yang lebih kecil tentu asetnya tidak bisa growing cepat. Ya.
Dan itu kemudian akan menyebabkan tekanan terhadap ROA-nya, Ya. ya kan? Return-nya akan turun. Ya. Jadi menyikapinya itu memang menarik bagi saya. Saya selalu memperhatikan bahwa I'm not happy just to look di CASA ratio increase. Saya harus melihat juga total depositnya increase apa enggak. Karena kalau kasanya rasionya naik tetapi total depositnya turun, itu mengindikasikan bahwa tekanan di cost of fund itu masih berjalan, dan itu kita rasakan sampai sekarang. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi pada ini, apakah ini masih akan berlanjut di 2026? My opinion, ya, Still. akan. Jadi kita akan menghadapi tantangan yang terus terutama di cost of fund. Ya. Baik, makasih Pak Endar. Mungkin kita bisa beranjak kepada yang lebih spesifik lagi. Ya, karena terkait dengan gap kinerja antar KBMI. Betul. Ya, apakah gap ini akan melebar? Coba kita amati beberapa indikator yang dipunyai oleh masing-masing KBMI. Menurut Pak Endar bagaimana? Kita sudah menyaksikan Pak Beni ya, bahwa ya fakta di lapangan kan memang sangat jelas bahwa perbedaan dirasakan betul oleh bank menengah ke bawah, katakanlah yang KBMI 3 ke bawah dengan yang besar. Dan kita harus akui bahwa dominasi bank-bank besar di perbankan kita sangat besar. Jadi kalau saya lihat itu salah satu kunci yang sangat kuat ya membedakannya itu, dan mungkin gapnya itu adalah di pembentukan dananya. Ya kan? Bagi bank-bank yang menengah, katakanlah 3 ke bawah, apa namanya sekarang, KBMI menengah ke bawah, sangat sulit untuk menekan cost of fund. Ya. Karena kita tahu bahwa dia hanya bisa menekan cost of fund dengan cara, ya tentunya harusnya kan bisa menaikkan kasanya. Ya. Tetapi kasa itu kan yang dominan ada di big player, ya kan? Yang ada kemudian di bank-bank besar. Ya. Nah itu yang kemungkinan membeda. Menurut saya gap itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat ya. Dan saya khawatir juga akan semakin melebar karena size matter ya Pak. Jadi ketika misalnya suatu bank itu tidak mampu karena kuncinya menurut saya di biaya dana itu. Kalau biaya dana kita bisa tidak tekan, performan bank besar dengan bank menengah ke bawah itu akan terus ada. Ya. Jadi kalau Pak efisiensi kita tadi badai mengatakan, kita lihatlah Pak, cost income ratio, BOPO, itu indikator-indikator naik itu. kuat. Naik itu. Ya, BOPO. Yang mengindikasikan bahwa efisiensi di bank-bank bukan bank besar ya, itu memang harus betul-betul diwaspadai. Tapi secara industri juga naik Pak. Ya, secara industri juga naik ya Pak. Tapi saya kira ini mungkin tantangan. Dan ini tidak terlepas dari kondisi sekarang Pak ya. Kita lihat bahwa kalau saya lihat di pasar uang, memang kita harus akui bahwa ada tightening di liquidity. Ya. Sebagai dampak makro, misalnya intervensi Bank Indonesia di market, baik itu terutama dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar, baik itu dengan menjual US dollarnya ke pasar, maupun dengan menawarkan SRBI dalam rangka mendorong capital inflow, itu akan mempengaruhi likuiditas di pasar. Ya, dan ya memang Bank Indonesia di sisi lain sudah berusaha untuk itu, tapi indikasinya kan melihat bahwa kita lihat di overnight-nya suku bunganya kan terus creeping up. Ya. Itu berarti semakin mahal lah bank kalau mau menaikkan itu, dan itu berpotensi marginnya, net margin akan tertekan. Jadi bank-bank yang mungkin akan bisa survive ke depan di tengah interest margin yang semakin menyempit adalah bank-bank yang mampu mengenerate fee-based income yang bagus. Oke. Itu saya kira yang penting. Ini menarik Pak Endar, karena kita melihat bahwa kondisi saat ini tidak bisa terlepas dari dampak global dan domestik yang sedang berlangsung. Setuju. Jadi kita amati di dalam kami di Inside EcoBank Solution itu mencoba melakukan identifikasi kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi perbankan dari aspek global maupun aspek domestik. Nah, kita coba memetakan ada shock global. Shock global baik yang sifatnya makro maupun yang sifatnya non makro. Ya, itu coba kita petakan. Kemudian transmisinya kepada perbankan itu lebih banyak ke aspek apa perbankan. Kami mencatat ada beberapa yang akan menjadi concern di tahun 2026.
Nanti silakan Bapak kalau punya pendapat lain ya. Ya. Jadi dari beberapa shock global, mulai dari perlambatan ekonomi global, Ya. inflasi keuangan, geopolitik, Ya. kemudian transmisi energi, digitalisasi Mhm. ya global, kemudian beberapa aspek domestik mengenai program prioritas pemerintah, Ya. kemudian Mhm. juga ada transformasi digital dan sebagainya. Kami melihat bahwa nanti akan bermuara pada 7 hal, Pak. Mhm. 7 hal penting bagi perbankan. Yaitu satu adalah manajemen risiko, Pak. Ya. Nah, manajemen risiko bisa berkisar antara Ya. risiko kredit, Ya. market, Ya. ya, Ya. tak? Ya. Kemudian likuiditas, kemudian operasional. Itu yang menonjol. Hmm. Kemudian tadi Bapak udah menyinggung mengenai NIM, profit nanti akan Ya. bermasalah juga. Masih ada masalah dan. Nah, yang ketiga yang belum singgung Bapak tadi adalah masalah permodalan. Karena tadi memang CAR secara umum lebih tinggi 2025 dibanding 2024. Tetapi di dalamnya terkandung beberapa isu. Ya. Karena kondisi global mengakibatkan kan juga pemegang saham berpikir untuk menginjeksi modal. Ya. Nah, ini juga menjadi. Ya. Kemudian ketentuan regulasi untuk menambah limit atau batasan juga menjadi kendala. Kemudian ya ini yang penting, persaingan dan inovasi bisnis, Pak. Ya. Ini tidak bisa dihindarkan sekarang Ya. dan didukung oleh digitalisasi perbankan. Ya. Ya. Kemudian yang sustainable finance menjadi tugas dari perbankan Ya. untuk memenuhi ESG, Pak. Environment governance. Ya. Kemudian tata kelola GCG menjadi penting, Pak. Ya. Ya. Baik di tataran BOC, tataran BOD maupun tataran-tataran di bawahnya menjadi penting sih. Ya. Ya. Itu Kami kami mencatat beberapa hal yang perlu kita bahas di tahun 2026 ini terkait dengan perbankan. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, tekanan yang sangat mendasar yang dihadapi oleh perbankan itu melalui channel apa? Ya. Itu mungkin ya Pak. Nanti Bapak bisa secara detail menjelaskan. Ya. Pak Bedi mungkin melanjutkan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa dalam kondisi saat ini global tensinya yang lagi tinggi ya, dan kita bisa menyaksikan bahwa salah satu faktor tantangan yang mungkin dihadapi oleh perbankan ini akan sangat cukup mempengaruhi kinerja perbankan 2006 adalah kemungkinan penurunan suku bunga global yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Yes, setuju. Karena tingginya inflasi di Amerika, dan beberapa negara maju. Nah, ini kan akan berimplikasi ke domestik. Mungkin sulit juga bagi Bank Indonesia untuk dalam waktu dekat menurunkan policy rate-nya. Ya kan? Ada implikasinya, yaitu risiko yang terkait dengan, katakanlah misalnya capital flows-nya akan seperti apa, berujung pada nilai tukar. Jadi ini yang mungkin salah satu yang harus dihadapi, dan itu akan berujung kepada risiko. Nah, suku bunga yang tidak turun juga mungkin akan berimplikasi kepada demand per loan yang sekarang juga tidak kuat, ya kan? Ya, betul. Tercermin dari undisbursed yang cukup tinggi. Ya. Jadi salah satu hal yang harus kita antisipasi di dunia perbankan, menurut saya adalah kemungkinan weakening demand itu masih akan berlanjut di 2020. Nah, apalagi kalau suku bunga nggak turun ya Pak. Lalu at the same time Pak, saya melihat bahwa dengan naiknya harga-harga energi, kemudian nilai tukar yang sekarang cukup tinggi, itu pasti akan berpotensi terhadap quality of credit. Yes, agree. Mungkin ada worsening credit quality dari beberapa debitur yang terimplikasi langsung maupun tidak langsung dari kenaikan energi dan nilai tukar. Jadi kami misalnya di tempat saya meminta kepada direktur manajemen untuk melakukan monitoring terhadap beberapa perusahaan yang teridentifikasi memiliki kaitan langsung atau dampak langsung dari pergerakan harga energi maupun dari tukar. Dan itu harus dilakukan secara rutin sehingga kita tidak terlambat mengambil keputusan. Gitu kan. Itu yang saya. Lalu yang lain Pak, yang menurut saya juga ini adalah berisiko bagi kita, adalah di treasury. Ya. Kita tahu bahwa sebagian dari dunia perbankan memiliki, katakanlah misalnya SBN, portofolio di SBN yang bisa dengan bunga tetap dan sebagainya. Dan saya tahu ya, pergerakan nilai tukar rupiah yang suku bunga yang belum turun, dan saya khawatir juga akan naik misalnya, itu akan berimplikasi terhadap kemungkinan potensi risiko
yang dimiliki oleh dunia perbankan. Memang sangat tergantung dari treasury di bank itu. Ya. Kalau dia salah posisi dalam kondisi sekarang, Loss. itu bisa bahaya. Jadi, tetapi bagi mungkin mereka yang pas ngambil posisi, mungkin menguntungkan ya Pak Ya. ini ya. Tetapi bagi kebanyakan bank yang kurang kuat di treasury-nya, ini potensi. Jadi hati-hati betul di dalam bidang portofolio ini ya Pak. Lalu yang saya juga agak ini menjadi perhatian kami terutama adalah bagaimana sebetulnya dunia perbankan ini secara continue melakukan semacam stress test terhadap portofolionya, sehingga kita dapat memahami apa risiko yang akan timbul kalau variabel-variabel ini berubah dan antisipasi harus dilakukan secara dini. Jadi itu ada semacam contingent, liquidity contingent sama recovery plan. Ya, jadi penting. Betul. Penting sekali Kak. Kita belum mungkin kalau kita lihat data-data makro di perbankan sekarang belum terlihat misalnya creeping up dari NPL atau apa ya. Tapi bukan berarti tidak ada dampaknya. Hanya khawatir saya mungkin ada lag antara apa yang terjadi dengan kemudian hari. Saya juga menyadari itu Pak. Jadi antara industri, data-data industri, data-data KBMI dan data individual. Itu bisa arahnya bisa beda. Iya. Kemudian mungkin kalau berikutnya mungkin kita ingin menanyakan Pak, ini terkait dengan dampak misalnya komoditas. Terus energi ini kan harganya naik terus. Padahal beberapa waktu yang lalu minyak itu tidak menjadi faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah harga emas. Sekarang minyak menjadi di atas, sehingga pada beralih investor-investor itu dari semula membeli emas, sekarang beralih kepada future trading minyak itu. Ini jadi banyak perubahan signifikan di market itu. Iya Pak. Pak Beni, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada sekarang kan memang pertama saya tidak tahu kapan tensi global ini akan berakhir ya Pak ya. Akan mereda gitu. Akan mereda. Kapan misalnya lebih spesifik ya perang Iran Amerika Serikat itu berakhir. Karena kan di situ titik awalnya. Seberapa lama dia akan berjalan ya Pak. Jadi kan kita lihat bahwa apa yang terjadi di market itu tidak lepas dari bagaimana perilaku dari para investor melihat peluang-peluang yang ada. Jadi tetapi itu sangat tergantung dari dinamika yang terjadi. Jadi kalau kita juga tidak hati-hati menyikapi ini, misalnya karena komoditas lagi tumbuh tinggi kemudian kita jor-joran menyalurkan kredit ke komoditas tertentu, ini juga harus disikapi hati-hati karena ada kemungkinan kenaikan harga itu kan bisa berbalik juga. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi di global, terutama di harga-harga komoditas. Tentu yang kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh teman-teman karena risiko tinggi, dia kan beralih mengalurkan kreditnya kepada semacam loan yang katakanlah safe haven lah Pak ya, yang aman gitu untuk mengalihkan itu. Tapi saya berpendapat bahwa memang ada peluang di situ, tetapi menyikapinya harus hati-hati karena dia bukan faktor yang genuine seperti itu. Dia merupakan implikasi dari apa yang terjadi di pasar komoditas. Karena pengaruh-pengaruh yang terjadi, misalnya nilai tukar atau gitu Pak. Jadi memang kondisi current ini, kita kan udah masuk pertengahan 2020. Ketidakpastian juga makin tinggi ya. Belum mereda ketidakpastian. Sehingga bagi perbankan sudah saatnya mereka harus memperkuat namanya bisnis intelijen. Karena kalau enggak susah mengambil kebijakan yang benar. Itu mungkin yang menjadi concern dari perbankan pada waktu kita melihat dampak global, Kemudian ada satu Pak mengenai program pemerintah. Ini kita masuk ke domestik ini. Program pemerintah sekarang menurut Bapak bagaimana sih? Kita nggak usah menyinggung dan transisi ekonomi hijau. Program pemerintah ini kan sekarang menarik untuk dibahas karena melibatkan perbankan Pak. Sehingga bagaimana kira-kira Bapak memandang sikap perbankan dalam mengantisipasi hal tersebut? Ya mungkin Pak di satu sisi ya sebagai bagian dari pelaku ekonomi di negeri ini, perbankan harus berkontribusi positif ya Pak terhadap
mendorong perkembangan perekonomian nasional. Ya. Tapi di sisi lain perbankan juga kan harus hati-hati di dalam mengalokasikan dananya, karena itu bukan dananya sendiri, dananya dari masyarakat pihak ketiga. Jadi dengan konsep seperti itu, kalau pandangan saya ya, sebetulnya adalah yang keterlibatan dunia perbankan di dalam pembiayaan perekonomian nasional sangat tergantung kepada seberapa jauh pemerintah memberikan assurance kepada pelaku bisnis dalam hal ini perbankan bahwa ada to some extent pemerintah akan menjadikan kondisi ini mengurangi kekhawatiran dari risiko ya. Risiko. Kalau itu tidak terjadi, dipaksakan, saya ujungnya kita kan perbankan tidak short-sighted, Pak. Tidak melihat dalam jangka pendek. Kita selalu berorientasi jangka panjang. Ya. Berbeda dengan mungkin pemerintah yang orientasinya relatif pendek ya Pak, 2 periode dan sebagainya. Jadi memang saya maklum kalau dunia perbankan itu meskipun ada himbauan, meskipun ada arahan, di dalam actionnya tetap harus menerapkan unsur-unsur prinsip tata kelola yang baik. Menjaga risiko supaya itu tidak terjadi. Kalau ada risiko, let's talk bagaimana memitigasi risiko itu. Kan gitu Pak ya. Ya. Tanpa itu ya susah gitu loh, dipaksakan. Jadi saya di satu sisi tentu support ya, perbankan harus support lah dalam pengembangan ekonomi kita. Tetapi harus dijaga juga, jangan dia kemudian terjebak ke dalam bisnis yang berisiko tinggi. Jadi saya sependapat Pak. Jadi paling tidak kan kalau dalam konteks program pemerintah, perbankan itu kan heavy regulated Pak ya. Betul. Jadi di situ menekankan dua aspek penting sebenarnya, manajemen risiko sama GCG. Sehingga apabila perbankan itu berinteraksi atau membiayai atau mendukung program pemerintah, faktor manajemen risiko dan tata kelola tetap harus dikedepankan. Betul. Ya itu mungkin kita coba menggarisbawahi mengenai hal ini. Iya. Saya kira bahwa kan begini ya Pak Beni, dalam pandangan saya, kalau ekonomi kita Indonesia ini maju, ya sustainabilitasnya terjaga, sentimen positif terhadap perekonomian ke depan itu semakin kuat, saya kira otomatis ya kan, investor akan datang ke sini, semua kegiatan-kegiatan investasi akan bergerak. Tanpa itu, tanpa memberikan signal yang kuat bahwa kita akan sustain, kita akan baik-baik ke depan, mungkin agak susah untuk bisa bergerak kan. Walaupun secara ilmu ekonomi itu dua arah itu, antara pertumbuhan ekonomi sama pembiayaan perbankan, dua arah. Pembiayaan perbankan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kredit perbankan. Ini dua hal yang saling melengkapi. Diskusi kita kan dulu sering berbicara mengenai apakah peranan perbankan dalam pembiayaan itu pro growth, pro cyclical atau counter cyclical kan. Dua-dua itu kan menjadi diskusi kita yang menarik. Tapi saya pikir jika peluang itu ada, artinya bahwa peluang bisnis ada dan memberikan assurance kepada perbankan bahwa aman, mungkin dia tidak perlu dipaksa-paksa. Kira masuk. Baik, itu harapan kita juga nanti kita sampaikan kepada rekomendasi kita kepada pihak-pihak terkait. Mungkin bagi bank-bank yang menengah ke bawah lah, terutama ya Pak, memang pilihan untuk meningkatkan efisiensi itu menjadi satu keharusan kalau kita mau survive. Tapi satu hal lagi Pak, isu di IT dan digitalisasi adalah mereka harus berpacu dengan para cyber crime di luar itu. Nah ini nampaknya perbankan akan menghadapi terus tuh persoalan cyber attack. Regulator dengan pelaku itu menurut saya penting dalam kondisi seperti ini. Jadi mungkin kan bisa aja ya Pak, ada policy-policy yang dari sisi pemerintah mengatakan itu oke, tapi dari sisi pelaku ini kurang market friendly loh Pak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah comply tetapi harus ada injeksi tambah modal lagi, mungkin tambahan modal itu pasti akan selalu dipertanyakan oleh pemegang saham. Apa yang Anda janjikan kepada kami dengan tambahan modal itu?